Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 2 Sendang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 2 Sendang, saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara pada siang hari ini, yaitu pemimbasan pemahaman budaya positif dari program guru penggerak yang saya ikuti. Tanpa salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Untuk apa enggak ini baik? Jadi deh. Nah, ini salah satu dari materi yang saya ikuti dari program guru penggerak, yaitu ada materi berkaitan dengan budaya positif. Kalau mendengar kata budaya positif, apa yang terlintas Bapak Ibu? Budaya positif, ya segala sesuatu yang jadi kebiasaan, gitu ya, sudah rutin dilakukan, yang bernilai positif atau yang baik. Yang positif kalau ngajar jadi guru baik positif. Nah, coba perhatikan di sini ada sebuah gambar, pasti sudah tidak asing lagi. Siapa ini? Ki Hajar Dewantara. Dulu cerita sedikit ya Bapak Ibu. Dulu ketika saya masih kecil, ya masih belajar gitu. Ketika mendengar nama beliau Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara, itu yang terlintas paling ya hanya oh iya Bapak pendidikan, gitu ya. Belum sampai pada menyelami apa yang sudah beliau lakukan sampai dengan beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak pendidikan. Nah, setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, kemudian kami para calon guru penggerak ini diajak menyelami apa sih filosofi dari Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan. Nah, ternyata banyak sekali yang relevan hingga saat ini dalam pendidikan di Indonesia. Ada semboyannya yang sangat khas ya, dan yang selalu apa itu? Ingarsa Sungkulwada Emadyo Mangkarso Tutuni Nanjayani. Boleh kita tolong ikut diartikan apa artinya ya? Ingarsa Sungkulwada jika di depan memberikan contoh. Emadyo Mangkarso jika di tengah memberikan dukungan. Betul. Kemudian Tutuni Handayani jika berada di belakang memberikan dorongan. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini ada sebuah analogi yang mana dianalogikan sebagai seorang petani yang menanam padi. Jadi analogi ini dikaitkan dengan pendidikan kita. Padi itu sebagai muridnya, petani sebagai gurunya, dan kemudian tanahnya atau lahannya merupakan lingkungan tempat belajar. Diibaratkan seorang petani menanam padi, padi hanya dapat menuntun tumbuh, petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Jika ingin padinya tumbuh dengan baik, perlu diperbaiki kondisi tanahnya, dipelihara, dipupuk dan disiram, serta dihindarkan dari hama. Namun, petani tidak dapat mengganti kodratnya padi. Padi yang ditanam tidak akan tumbuh menjadi jagung. Sesuai keadaan kita yang Bapak Ibu di pendidikan ini. Padi tadi muridnya, petani gurunya, tanahnya, lahannya itu adalah lingkungannya. Sehingga ketika kita paham kalau oh iya ya, kita ibaratnya petani. Kalau ingin muridnya tumbuh dengan baik, maksimal, optimal, berarti apa yang perlu diperbaiki? Tanahnya. Kita tidak bisa merubah kodratnya anak-anak. Anak-anak pasti setiap orang itu kan lahir dengan kodratnya masing-masing. Ada bawaannya, ada faktor apa yang sudah kita pelajari di PMF, faktor kodrat alam dan juga kodrat
zaman. Nah itu yang tidak bisa dirubah, namun kita bisa memperbaiki kondisi tanahnya. Kaitannya apa? Itu tadi, kita terapkan, ciptakan budaya positif. Sebentar kita renungi dulu apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Kalau bayangkan ya kondisi budaya positif itu, kita ibaratkan misalkan kita menerapkan budaya positif, kita bayangkan 5 tahun ke depan saja suasana sekolahnya itu sangat ramah, interaksi guru dan juga muridnya bagaimana? Menyenangkan gitu ya. Kemudian di dalam kelas anak-anak aktif, semangat belajar, mendambakan tidak Bapak Ibu? Ya sangat ya. Walaupun kita tahu kalau dididik gimana menerapkannya di kelas kita. Nah, begitu pentingnya menciptakan suasana positif karena apa? Ya memang itulah tempat tumbuhnya anak-anak itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan mereka. Karena mereka itu mencontoh apa yang ada di sekitar. Berikut ini adalah dasar hukum yang menguatkan kita akan pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah. Standar Nasional Pendidikan lingkungan yang positif itu sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12. Di antaranya keadaannya digambarkan dengan suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Kalau dilihat dari dasar hukumnya sih sepertinya ideal sekali ya keadaan lingkungan belajar. Kemudian kita lanjutkan dulu. Apa sih makna dari disiplin positif? Coba dulu apa yang terlintas ketika mendengar disiplin. Ini juga ya pertanyaan yang saya dapatkan ketika belajar dengan teman-teman. Apa yang terlintas ketika mendengar kata disiplin? Tepat waktu. Ada lagi disiplin. Mengarahnya itu kalau di benak saya sebelum pelajari materi ini, kalau mendengar kata disiplin itu bayangannya tuh nggak enak, kayak nggak bebas, tertekan dengan aturan gitu tidak ya? Iya betul. Bapak harus sesuai dengan aturan itu. Nah, pengimbuhan kata positif di sini diartikan bahwa disiplin yang terjadi itu karena adanya disiplin diri, tidak karena aturan atau perintah dari orang lain. Nah, di sini Bapak pendidikan kita tadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan disiplin yang sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dikutip dari buku Ki Hajar Dewantara. Nah, disiplin diri ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka itu atas keyakinan dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada beberapa istilah baru ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini ada istilah nilai-nilai kebajikan universal dan juga motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan
Esa. Kita akan pelajari apa itu makna dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini adalah hal yang sudah menjadi keyakinan dari dalam diri setiap individunya. Nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Sekarang kita ibaratkan saja, ini kan nilai-nilai kebajikan. Kita flashback 2 tahun terakhir ya, Bapak Ibu, ketika kita pandemi. Orang itu kan serentak kemudian semuanya memakai masker, kemudian rajin cuci tangan, sampai dengan digalakkan apa itu namanya vaksin ya kan, biar digalakkan vaksin juga, semua mengikuti vaksin. Kenapa kok kita semua melakukan hal ini? Apa yang diyakini dari dalam diri kita? Kita pasti yakin kan, kalau misalkan ini adanya sedang COVID, sedang ada virus corona, sehingga apa yang dihimbaukan oleh pemerintah kita laksanakan. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak meyakini itu? Apa sih corona itu apa? COVID itu apa? Gak enak misalkan gitu. Apa yang dilakukan? Dia pasti susah menggunakan masker nggak mau, cuci tangan ya gitu lah ya. Vaksin juga pasti susah diajar, gitu kan. Nah itulah yang dimaksud dengan keyakinan dari nilai-nilai kebajikan, yang menjadi nilai keyakinan yang diyakini setiap individunya. Nah, rangkuman dari nilai kebajikan universal yang ingin dicapai setiap anak Indonesia ini tertuang di profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Siapa ingat? 6, ya betul. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, itu 1 ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, ini adalah lagunya supaya kita mudah mengingat. Menggunakan nada apa? Saya mau tamasya, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Gampang ya? Ini kalau sudah dilengkapkan di lagunya, ini insya Allah akan ingat selalu. Kalau ya, misalnya ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah ini dari ke-6 dimensi ini ya. Nanti kesempatan lain waktu kita sambung lagi dimensi profil belajar Pancasila ini elemennya apa saja ya. Dari ke-6 dimensi inilah yang menjadi tujuan dari nilai-nilai kebajikan yang seharusnya bisa dimiliki oleh anak-anak Indonesia. Nah, berkaitan dengan motivasi intrinsik. Apa itu ya? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam karena adanya keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi ya. Merasa kompeten, mampu, dapat, cakap, merasa saling terhubung atau relasi, kebutuhan sosial yang diusahakan oleh individu untuk membangun hubungan dengan sesamanya, dan merasa otonom. Mereka merasa otonom, mandiri, merdeka, bisa menguasai dirinya sendiri. Inilah motivasi intrinsik yang menjadi tujuan dari budaya positif. Sehingga kita tidak lagi berpikir mau biaya, ya mau dibuat aturan seperti
seperti apapun, nek caranya dan ya gak bakalan mantap betul gitu ya Bapak Ibu ya. Nah inilah yang harus ditumbuhkan motivasi intrinsifnya. Bagaimana caranya? Kita ajak anak-anak untuk menyelami, menghayati nilai-nilai yang ada dalam profil belajar Pancasila. Ini ada sebuah teori motivasi. Menurut dosen, ada 3 perilaku motivasi manusia. Jadi setiap apa yang dilakukan atau perilaku manusia itu pasti ada tujuannya, motivasi yang mendasarinya, termasuk juga kita juga sebagai bapak guru ya. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita coba sambil berefleksi ya di kelas kita sendiri, pada diri kita sendiri. Kira-kira ketika kita melakukan suatu tindakan, dasar motivasinya apa? Ini yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin tidak anak-anak itu ketika melakukan sesuatu motivasinya ini yang nomor 1, menghindari ketidaknyamanan. Mereka tahu kalau tidak melakukan itu akan dapat hukuman. Motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini jauh lebih baik daripada motivasi yang pertama ya, mendapatkan imbalan. Biasanya anak-anak yang motivasinya mendapatkan imbalan dan penghargaan ini ingin dilihat dari gurunya, ingin dinilai dari gurunya, gitu ya. Sabar dengan hal yang baik. Tapi ketika tidak ada gurunya, kita tidak tahu apa yang dilakukan. Kemudian motivasi yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Ini jadi apa ya aku ini? Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, mana motivasi yang terbaik bagi? Bawah ya, yang ketiga ya. Motivasi yang pertama ini motivasinya bersifat ekstrinsik. Karena ada dorongan dari luar, biasanya karena adanya aturan, peraturan ya. Jadi mereka tahu kalau nggak melakukan itu ya nanti aku dapat hukuman. Kalau tidak melakukan A, nanti aku akan dapat sanksi yang demikian. Yang nomor 2 ini juga motivasinya masih bersifat ekstrinsik, dari luar juga. Ketika dia mendapatkan, ada tahu kalau dia nanti melakukan itu akan dapat hadiah, akan dapat ujian, akan dapat imbalan, penghargaan, maka dia akan lakukan. Tapi kalau ketika motivasi itu hilang, imbalannya hilang, ujiannya hilang, atau gurunya tidak berangkat, apakah perilakunya akan sama? Kemungkinan tidak akan bertahan lama. Yang terakhir ini baru yang sifatnya intrinsik, yang timbulnya dari dalam diri. Kalau ini digambarkan ke anak-anak, berarti anak-anak mulai menyadari, oh aku ini mau jadi orang yang seperti apa ya? Apakah aku memang benar mau berperilaku seperti ini? Atau sebenarnya aku nggak pengen berperilaku seperti ini, aku menyampaikan senang-senang aja sama teman-teman. Sebelah besar, akhirnya bertengkar. Kita bantu anak-anak menghayati, mereka ini ingin jadi orang yang seperti apa. Bagaimana caranya kita membantu anak-anak supaya mereka bisa menghayati nilai-nilai kebajikan yang bisa mereka yakini, yang kemudian bisa memberikan kesadaran, motivasi dari dalam akan hal-hal baik yang mereka lakukan, yaitu melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya di setiap kelas kita itu ada, hanya wujudnya bukan keyakinan kelas, tapi aturan kelas. Pasti setiap kelas ada ya Bapak Ibu ya, aturan kelas. Misalkan ketika pelajaran tidak boleh gaduh, kalau mau keluar kelas harus izin dulu, nah itu kan berupa aturan-aturan. Tapi biasanya aturan ini belum sampai pada keyakinan yang ada di dalam hati anak-anak. Jadi hanya sebatas, oke itu aturannya. Ketika sudah di luar kelas ya, aturan itu tidak berlaku. Ya, nah maka dari itu kita ubah aturan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan bersama. Apa ciri-ciri dari keyakinan kelas? Yang pertama,
keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau misalkan di kelas kita ada aturan dengan teman tidak boleh ditekan atau dipukul, bicaranya dengan teman tidak harus sopan dan sebagainya. Kita payungi, kita wadahi aturan-aturan yang hampir sama itu menjadi sebuah pernyataan yang akhirnya menjadi keyakinan kelas. Misalkan aturannya tidak boleh mengganggu teman ketika belajar, harus rukun dengan teman, tidak boleh meminjam barang teman tanpa izin, misalkan gitu. Nah, kita ganti menjadi keyakinan kelas apa ya? Berarti saling menghargai dan menghormati orang lain. Nah, karena bentuk keyakinan kelas ini abstrak, sehingga kita ajak berdialog anak-anak supaya mengerti dan bisa memahami apa maksud dari keyakinan kelas yang sudah diyakini bersama. Yang kedua, ciri-ciri lainnya adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, itu tadi ya contohnya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini bentuk positif maksudnya adalah tidak menggunakan kata tidak boleh, bisa menggunakan kata-kata yang misalkan menghargai orang lain, ya. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, kita membuat keyakinan kelas yang sebatas yang ada di kelas kita saja, yang bisa digunakan setiap hari. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini yang sudah saya praktekkan Bapak Ibu. Membuat keyakinan kelas dengan mengikut sertakan anak-anak untuk ikut berkontribusi, memberikan pendapatnya, ini dibuat seperti apa kelas kita. Nah, yang ini yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas ini sifatnya lebih fleksibel. Ketika dari waktu-waktu ada yang perlu dirubah ya, dirubah bersama. Kemudian ada yang perlu diganti, mungkin ada satu poin yang sudah melekat karena yuk kita ganti loh, karena ini poinnya sudah membudaya, diganti dengan poin yang lain supaya keyakinan kelas yang keyakinan anak ini semakin banyak dari beragam. Ini contohnya, contoh keyakinan kelas. Misalkan ini keyakinan kelas 1 ya, contohnya setiap anggota kelas perlu belajar. Sifatnya kan masih abstrak ya, setiap anggota kelas perlu belajar. Ya, kita ajak anak-anak untuk paham setiap anak-anak itu perlu belajar kan ya. Kenapa kok perlu belajar? Kaitannya apa? Kayak cerita bu dan lain sebagainya. Pasti mereka tahu sebenarnya kata perlu belajar itu punya maksud yang sangat banyak ya kan. Termasuk tidak mengganggu temannya, karena memang setiap orang perlu belajar perlu waktu yang nyaman untuk belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Ini juga mengayomi apa saja. Berarti tidak bertetangga temannya, rukun. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ini juga mengayomi apa? Mengerjakan tugasnya tepat waktu. Kalau ada tugas dikerjakan, gitu ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Beda ya dengan aturan kelas ya, gitu ya. Dulu saya membuat aturan kelas itu kalau A nanti dapatnya apa Kak? Ada konsekuensinya ya. Aturan ini nah, ketika saya mengenal keyakinan kelas ini, oh ternyata bentuknya lebih abstrak. Tapi kita bantu anak-anak untuk menghayati nilai apa yang ada di dalam keyakinan kelas itu. Bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini hanya contoh. Bapak Ibu kalau mau mempraktekkan di kelasnya bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lain disesuaikan dengan anak-anak ya. Kenapa
kok kita harus menggunakan keyakinan kelas? Ada sebuah teori yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini kalau yang Bapak Ibu belajar psikologi di BGSD ini sudah sering diklarifikasi. Kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar itu dasar berarti yang memang harus dipenuhi. Yang pertama ada bertahan hidup atau survival, berkaitan dengan kesehatan, rumah, makanan, rasa aman, nyaman, ya kan? Kita bayangkan saja ketika kebutuhan yang nomor satu saja ada anak-anak yang belum terpenuhi, misalkan mereka, aku belum sarapan, kira-kira dampaknya bagaimana Bapak? Padahal itu kebutuhan nomor satu ya betul. Saya tuh pernah ada di kakak, aku tadi pagi belum mau Bu. Gimana ya? Memang pasti anaknya akan galau ya. Belum mau Bu, istirahat jam berapa Bu? Karena memang kebutuhan nomor satunya belum terpenuhi. Kemudian kebutuhan nomor dua, merasa diterima, love and belonging. Jadi kaitannya dengan kita sebagai manusia itu kan ya namanya makhluk sosial, pasti pengen berinteraksi dengan orang lain, menjalin relasi, terhubung dengan orang lain. Kita bayangkan saja ketika anak-anak itu masuk di kelas, kita tidak memungkiri ya, pasti di dalam kelas itu kan ada anak-anak yang setiap harinya itu selalu kita selalu kita tegur, entah apapun tingkahnya itu selalu kita tegur. Dari sejak dia itu ketika masuk di kelas itu merasa tidak diterima. Aku naik sekolah belo, aku sebenarnya harus guru, gitu kan. Nah ini kebutuhan keduanya, merasa diterima. Makanya kenapa kita butuh keyakinan kelas tadi ya. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga, kebebasan, freedom. Kalau kita kembalikan ke kelas ini, murid ini kita ajak atau kita beri otonom ya yang sebatas mereka bisa ya, seperti mendapatkan kesempatan memilih. Mama ini ajarin belajarnya berkelompok, mau berkelompok dengan siapa boleh, sekali-kali boleh nanti itu ya. Atau variasi tugas. Ini tugasnya variasinya ada ini yang anak boleh dan mengumpulkan tugasnya mau yang siapa, sukanya anak. Nah itu menyediakan tugas yang berdiferensiasi. Yang keempat adalah kebutuhan dasar kesenangan atau fun. Ini yang sering ini di kelas bawah. Anak-anak mencari kebutuhan dasar kesenangan. Mereka berantem. Setelah dicari tahu, ternyata sebenarnya mereka itu hanya butuh kesenangan. Tapi karena tidak tahu kalau sebenarnya yang mereka lakukan itu mendapatkan kesenangan itu membahayakan temannya, nah jadinya berantem. Ya, dan kita sebagai guru bagaimana? Kita usahakan untuk menciptakan suasana belajar atau kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Hasilkan permainan-permainan, ya. Kemudian ya sesekali diajak keluar kelas, diberikan kebebasan membuat apa, karangan, bercerita dan lain sebagainya. Ini kalau ini Bapak Ibu bisa berkreasi di situ ya untuk belajar. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan atau power. Nah ini anak-anak yang sampai sekarang pun di kelas saya masih berusaha untuk memenuhi kebutuhannya ini. Mereka merasa kompeten, terampil, didengarkan, terlibat dalam membuat keputusan. Biasanya anak-anak yang kita tahu kebutuhan belajarnya atau kompetensinya itu di bawah daripada teman-temannya, lebih rendah gitu. Mereka akan tidak semangat belajar. Kenapa? Karena mereka tidak merasa kompeten. Aku ini hari ini show bu. Aku tuh belum bisa nulis bu. Nulis itu piye angin. Nulisnya Pak Ati bu. Aku belum bisa nulis ya. Disuruh baca. Aku belum bisa baca kok bu. Karena mereka kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Mereka belum kompeten di bidang yang mau dipelajari. Nah ini PR juga buat kita ya. Nah, ketika 5 kebutuhan dasar ini kok terpenuhi, apa yang terjadi? Ya anak-anak akan belajar secara seimbang. Mereka akan belajar dengan bahagia karena semuanya sudah ready, sudah fokus dengan apa yang mau dikerjakan berikutnya. Tapi kalau ada yang tidak terpenuhi, akhirnya ada muncul emosi negatif, itu mungkin sedih, gelisah, kecewa, takut, yang akhirnya menimbulkan
hal-hal yang negatif pula, mungkin melanggar aturan, mengusir temannya, dan lain sebagainya yang mereka anggap sebagai peralihan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada sebuah permainan Bapak Ibu supaya nggak kangen ya. Soalnya siang-siang. Cobalah buka, permainannya adalah cobalah buka. Di sini nanti saya akan membagikan sticky note dua orang, batasan 2 orang. Ada yang menjadi orang pertama dan ada yang menjadi orang kedua. Saya bagikan dulu kertasnya ya. Yang menjadi orang pertama ini nanti menuliskan sesuatu yang sangat berharga baginya di kertas ini. Tapi tidak boleh diketahui orang yang kedua. Nah, yang bagian tas itu akan tugas yang mendapatkan apa yang namanya kertas itu menjadi orang yang pertama. Apa yang dilakukan yang pertama? Tuliskan pada secari kertas itu sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu ini sifatnya boleh barang atau sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga di dalam hidup Bapak Ibu, apapun ya. Kemudian disimpan kertasnya, disimpan, digenggam di tangannya. Nah, tugas orang pertama ini menjaga dengan sekuat tenaga apa yang hal yang berharga ini jangan sampai lepas makanya ini penting sekali di kehidupannya. Tugas orang yang kedua, cobalah dengan segala cara membuka menemukan Anda. Boleh, dirayu boleh, marahi boleh, mengintimidasi, marahi kemudian, atau menawarkan sejumlah uang. Ya, terserah. Mau di ini ya, terserah yang mau wujudnya caranya gimana, mau dikelilingi, mau dibikin, bagaimana caranya supaya orang pertama mau membuka kepala tangannya? Ya Pak, aku Ayo
saya tanya dulu. Apakah tadi ada yang membuka genggaman tangannya? Boleh diceritakan kenapa Pak akhirnya memutuskan untuk dibuka? Silakan. Kita dengan rekan kerja kita, terus kemudian kita ada sesuatu hal, intinya kita punya prinsip sendiri, dengan teman saya punya prinsip sendiri. Ada 2 prinsip yang saling harus dipegang masing-masing. Nah, itu mestinya kalau untuk demi majunya pendidikan, demi majunya apa namanya ya, ini pendidikan yang kita kelola bareng-bareng, mestinya ada salah satu yang harus bisa mengalah untuk kebaikan kita bersama, seperti itu. Maka saya berani untuk membuka. Yang tidak mau dibuka siapa tadi? Karena kan itu sesuai dari pertanyaannya, yaitu barang yang sangat berharga. Jadi yang berharga itu hanya milik saya sendiri, bukan orang lain. Sekarang untuk orang yang kedua, apa yang telah dilakukan Bapak Ibu sebagai orang yang kedua tadi untuk mencoba membuka kepala tangan temannya, apa yang dilakukan? Merayu, menawarkan semua, menawarkan betul. Ini ya sekuat tenaga ya. Nah, ini berkaitan dengan teori kontrol Bapak Ibu. Kenapa kok akhirnya tadi Bu Mawar membuka tangannya? Ya karena memang orang yang mau. Ya karena mau. Apa yang tidak mau membuka tangannya ya? Karena memang nggak mau. Mau dipaksa, mau dikelitikin, memang digebukin ya saya. Kalau itu memang sebegitu berharganya, tidak akan dibuka. Itulah teori kontrol, di mana dalam teori kontrol itu disebutkan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, dan satu-satunya orang yang dapat kita kontrol adalah diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi sebenarnya orang lain itu tidak bisa mempengaruhi kita atau mengontrol kita. Kalaupun ini adalah William Wesson, tokoh yang mengenalkan adanya teori kontrol. Walaupun misalkan kok kita patuh akan aturan di sekolah, misalkan kita berangkat tepat waktu, masuk di kelas kita tepat waktu, mengajar anak-anak dengan sepenuh hati, sebenarnya kan itu juga bukan paksaan, karena memang kita yang mengontrol diri kita. Pasti ada nilai tersendiri yang kita yakini yang menjadi tujuan dari perilaku kita. Mungkin kita paham bahwa tugas kita sebagai pendidik memang harus disiplin, menjalankan amanah. Oh, memang sudah menjadi tupoksinya guru ketika mengajar seperti apa. Gitu ya Bapak ya. Karena semua kontrol itu hanya ada di kita. Sama halnya anak-anak. Anak-anak pun juga sama seperti kita, individu yang memiliki kontrol sendiri terhadap dirinya. Mau sebagaimanapun kita mengontrol mereka, sebenarnya untuk kontrol itu hanya ilusi yang menentukan mau atau tidak anak-anak sendiri. Anak-anak sebentar nulis gitu, tapi nek mau nulis ya udah. Tapi ketika dia menggerakkan hatinya sendiri, harus tak akan nulis. Sebenarnya yang mengatur siapa? Ya dirinya sendiri. Kalau macam? Ya kalau yang diajar mau ya berarti yang digerakkan itu memang mau untuk dikontrol. Seperti tadi Ki Hajar Dewantara, kalau kita tidak disiplin mandiri, kita akan dikontrol oleh orang lain. Kita akan diperintah oleh orang lain. Nah, ada 5 posisi kontrol bagi guru. Guru seperti apa ya sebenarnya? Nah, tidak usah dijawab ya,
Kita merefleksi ke belakang. Yang pertama adalah tipe penghukum. Ciri-cirinya marah, menyindir, menuju-nuju, mengganti pokoknya ya. Penghukumnya biasanya tidak sesuai. Salahnya apa, dihukum apa gitu ya. Biasanya kaitannya dengan fisik, hukuman fisik. Itu adalah posisi kontrol yang pertama, yaitu penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pembuatnya itu merasa bersalah, muridnya jadi merasa bersalah. Bicaranya tenang, lembut, tapi tidak di sendiri. Ini akan menimbulkan dampak anak merasa gagal, mereka merasa bersalah. Biasanya ini, ya Allah, aku di sekolah, bahasa seragam, peralatan yang dibawa di sekolah, mulai sih kamu, gitu ya. Katanya bahasa apa? Gak kasihan, gak kasihan kabur dari nanti sudah jelas ini harus kabur Ya angin. itu yang membuat merasa bersalah. Nah, kemudian posisi yang ketiga, posisi teman. Ciri-cirinya bicaranya ramah, bersenda gurau. Biasanya terkesan dekat dengan murid. Ayolah, boleh tangan, kamu guru, kakek, gitu ya. Pokoknya dekat dianggap sebagai Tapi ya. komplit ya, makasih. Yang keempat, pemantau. Pemantau ini biasanya bicaranya formal, bicara tentang fakta, menunjukkan aturan dan konsekuensi. Kamu harus bareng ke PA 3 kali loh ya. Kamu sudah tahu ya, nek nggak UTM 3 kali apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Kemudian posisi yang kelima adalah posisi manajer. Nah, ini guru mengajak anak untuk merefleksi tindakannya. Kenapa lo kamu terlambat kayak gitu? Kesiangan kok bu, bangunku. Kenapa kok bisa kesiangan? Karena sendungkan bu. Nah, kira-kira besok lagi ada nggak yang bisa bangunin? Apa ada alarm nggak tuh? Nah, biasanya diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akhirnya anak ini, oh iya, sebenarnya ini nggak masalah. Aku bisa mencari solusi sendiri supaya ini tidak terjadi. Nah, dari kalimat posisi ini, idealnya yang mana Bapak Ibu? Kira-kira idealnya yang mana? Semua aku pemantau. Semua. Masa? Nomor siji, nomor dua. Pemantau udah Pemantau itu biasanya gitu. Apa? Kamu nggak pakai topi ya? Kamu tahu kan aturannya kalau kalau pacaran pakai topi, tahu kan? Kenapa kok nggak pakai topi? Misalkan disebutkan apa? Nah, sekarang karena nggak tahu nggak pakai topi, apa yang harus dilakukan dia? Ditunjukkan konsekuensinya apa? Sudah tahu aturannya seperti ini. Ini yang sebenarnya juga baik juga, hanya saja pemantau itu ketika pemantaunya tidak ada. Teman pun begitu. Teman ini kondisi teman sebenarnya juga bisa ketika selama ini kita juga saya juga kadang melakukan itu, tapi juga respon anak ketika memposisikan teman ada yang oke, ada yang menolak, ada yang lunjak tuh, itu ada terus-terusnya. Nah, idealnya memang yang nomor 5 kita sebagai manajer. Kita mengajak berdialog anak supaya mereka itu tahu apa kesalahannya. Terutama kalau yang kelas rendah itu biasanya mereka nggak paham itu salah. Menurutku kayak gitu salah nggak mas? Oh nggak boleh, itu kayak gitu boleh atau nggak boleh? Kalau akan suatu ya karena mereka tidak tahu. Ketika kita menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Dengan cara bagaimana? Restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Apa yang ditekankan adalah memperbaiki kesalahan mereka, kemudian kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Biasanya kalau selama ini saya pribadi ya, kalau misalkan anak-anak melakukan kesalahan itu ya bagaimana supaya kamu itu menebus kesalahanmu. Tapi nggak tahu, besok lagi ya diulangi lagi, karena mereka tidak mengerti. Karena sebenarnya itu tuh seharusnya diperbaiki ya, salah dan diperbaiki karakternya, bukan hanya pada saat itu saja. Yang kedua, memperbaiki hubungannya yang diperbaiki, sehingga yang berbuat salah ini mereka bisa tetap kembali ke kelompoknya dan sudah menyadari apa yang seharusnya dia perbaiki. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kalau posisi yang di pemantau itu kan anak sudah tahu kalau itu nanti konsekuensinya. Kalau di penghukum itu kan paksaan. Nah, kalau restitusi ini tawaran, apa yang bisa kamu lakukan nak supaya kamu memperbaiki keadaan itu? Supaya dia akan menyebutkan sendiri apa ya yang sebenarnya mau aku lakukan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, supaya dia melihat ke dalam dirinya sebenarnya apa sih yang salah dari kejadian itu. Nomor 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi ya, teorinya adalah setiap perilaku itu memiliki tujuan, sehingga diadakannya restitusi ini untuk mencari tahu sebenarnya alasan atau tujuan anak melakukan hal itu tuh untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mana, Pak? Ya. Yang 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Kemudian yang 8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut ke ini ada tabel tentang identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman itu pasti mengarahnya ke anak ini akan merasa gagal, identitasnya gagal. Kalau konsekuensi dan restitusi ini bentuk disiplin yang menciptakan identitas sukses. Ada beberapa contohnya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena sudah tahu karena adanya aturan. Kalau restitusi ini merupakan pilihan, anak-anak bisa mencari penawaran sendiri. Nanti aku mau seperti ini. Kita sebagai guru punya melakukan pengarahan pendidik agar mereka memperbaiki karakternya. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid, sudah pasti tidak nyaman ya. Biasanya itu pembekas. Gak nyamannya itu bukan hanya sehari dua hari, jangka panjang, diingat-ingat terus. Kalau konsekuensi memang tidak nyaman, tapi hanya sesaat karena mereka sudah menyadari kalau tidak melakukan A pasti ada konsekuensinya. Kalau restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, karena mereka tahu dan menyadari bahwa ada nilai-nilai yang mereka langgar dari dalam diri mereka sebenarnya ketika melakukan kesalahan. Dan hukuman itu yang berperan jadi korbannya itu mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi biasanya korbannya ini bisa diabaikan. Bisa saja mendapatkan ganti atau juga bisa diabaikan. Tapi kalau restitusi, korban akan mendapatkan ganti. Hukuman itu anak akan tersakiti, ya pasti ya. Mereka pastikan mendapatkan apa yang tidak menyenangkan, mereka bisa juga disakiti. Dan bisa secara fisik maupun mental. Kalau yang konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, karena sebenarnya konsekuensi itu bisa jadi anak yang melanggar aturan. Sebenarnya mereka aku jadi nggak pengen melanggar itu sudah tahu, tapi mereka mau nggak mau harus melakukan sesuatu untuk
menebus kesalahannya. Kemudian restitusi ini murid akan mendapatkan penguatan. Ini lanjutannya, diantaranya ada kalau hukuman itu sistemnya tidak berjalan, sistem tidak akan berjalan bila muridnya nggak takut, mau dikasih seperti apapun, mau dihukum bolak-balik. Kalau muridnya nggak takut, ya akan tetap diulangi lagi. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Kalau gurunya pemantaunya sudah nggak ada, ya kemungkinan aturannya juga akan terabaikan. Tapi kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Ada lagi, kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, misalkan itu aturannya di kelas, ya dilakukannya di kelas. Mereka di luar itu ya, itu aturannya sudah tidak berlaku hukumannya. Kemudian kalau di konsekuensi membantu menerapkan mengikuti aturan dalam masyarakat. Dia mulai paham di mana tempatnya sebenarnya ada aturan, sehingga di masyarakat ketika mereka tahu lampu merah nggak boleh apa, ya mereka tahu kalau itu memang sebenarnya ada aturan tentang itu. Tapi kalau restitusi fokus pada pemenuhan masalahnya adalah jangka waktu panjang. Mereka akan kreatif mencari solusi dari permasalahan yang mereka alami. Hukuman peraturannya adalah ini ya, kamu harus gini jadinya. Kalau konsekuensi ditanyain dia, apa peraturannya di sini? Nah, terus kalau kamu sudah melanggar, apa yang harus dilakukan? Maukah kamu melakukannya? Oh ya udah banget, terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Nah, yaudah kita kembalikan ke keyakinan kelas. Apa yang diyakini? Kita harus selalu menghargai dengan orang lain. Kamu sudah yakin ya kalau kita sama orang lain harus menghargai. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kita memberikan arahan. Hukuman itu murid akan membenci aturan, jadi akan terbesit bagi mereka. Kalau ada aturan itu mesti lain hukuman. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Kalau yang restitusi ini, murid akan menghormati dirinya dan juga orang lain. Ini sifatnya. Kalau hukuman itu bersifat negatif, konsekuensinya bersifat netral, restitusi bersifat positif. Nah, ini restitusi yang kita tuju sebagai teori kontrol untuk menciptakan budaya positif. Ada 3 langkah dalam melakukan restitusi. Ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang bawah Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Biasanya dialog yang bisa dilakukan itu kita bisa memberikan pemakluman, bisa memaklumkan ke anak, disampaikan. Ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita memberikan guru juga pernah melakukan kesalahan, begitu juga kamu tadi yang melakukan kesalahan, sebutkan apa kesalahannya. Ya. Tapi kita tahu kalau memang wajar manusia berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana supaya hal ini tidak terjadi lagi ketika ini. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Misalkan sudah kita tahu, sudah kita stabilkan identitasnya, biasanya kalau anak-anak sudah dimaklumi kesalahannya, dia akan terbuka apa sih sebenarnya alasan kenapa kok dia melakukan hal itu. Kita bisa menggunakan langkah berikutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan ya mengapa kamu melakukan itu. Misalkan, jadi dulunya tak bunuh seru kok, tapi dia dan lain sebagainya. Nanti dia akan cerita. Nah, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan yang dituju adalah kesenangannya. Ada nggak cara lain yang bisa dilakukan yang bisa membuat kamu senang? Tapi dari itu kamu tahu kalau itu bisa menyenangkan orang lain. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dikembalikan kepada keyakinan kelas yang telah kita buat. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang tidak.
Nah, menurutmu kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Kamu ingin jadi orang seperti apa sih? Terus dia ditawarkan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Dia akan memberikan opsi yang mungkin dia ingin lakukan. Misalkan biasanya dia bisa ada di dari itu dia memang harus. Terus apalagi yang bisa dilakukan? Oke, berarti ketika melakukan harus hati-hati. Jadi ketika dia setelah berdialog restitusi dengan guru, dia kembali ke kelompoknya itu dengan keyakinan nilai-nilai kebajikannya meningkat. Jadi karakternya akan lebih kuat. Ini beberapa dokumentasi yang telah saya sampaikan, yaitu membuat keyakinan kelas di kelas 1. Untuk membuat keyakinan kelas itu modelnya, metodenya mau terserah Bapak Ibu kreasikan seperti apa. Kalau berhubung di kelas 1 kan memang banyak yang berusaha menulis. Jadi anak-anak hanya saya ajak berdialog, anak-anak mau kelasnya ini seperti apa? Ada mungkin fisiknya dulu, terus keadaannya, mungkin hubungan dengan temannya, terus dengan gurunya, ketika selesai belajarnya, semua ditulis, kita tulis, kemudian bacakan. Ya ada lagi ya yang mau usul. Kemudian dari apa yang sudah ditulis itu, akhirnya kita kumpulkan yang hampir sama dikumpulkan menjadi sebuah pernyataan tadi yang bersifatnya abstrak. Terus akhirnya kita tanda bersama di kelas, dibaca dan kemudian beberapa hari ke depan juga sering-sering untuk dibaca ya. Yang pertama, menjaga kenyamanan dan kebersihan kelas, belajar dengan bahagia, saling menghormati, saling menghargai dan menyayangi, menyimak pelajaran, menyelesaikan tugas tepat waktu, berbicara sopan dan santun. Karena ketika melakukan suatu tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan keyakinan, dia akan saling berbalik. Kita sudah sama-sama ya membuat keyakinan kelas. Yang ini coba ingat lagi ya, menurutmu yang kamu lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Jadi ini bisa sebagai panduan kita untuk mengarahkan anak-anak. Ya, dari ini rekomendasi yang telah saya tahu. Jadi testimoninya dari anak, kelihatannya bagaimana nih Nak setelah kita menerapkan keyakinan kelas di kelas kita. Enak Bu, apa-apanya. Teman-teman ini bicaranya jadi sopan, nggak teriak-teriak. Terus apa lagi? Jadi rukun Bu, nggak pilih teman. Jadi mereka merasakan sendiri manfaat yang mereka yang bisa. Karena sebenarnya mereka semua butuh mendapatkan kondisi belajar yang menyenangkan. Ini adalah hasil refleksi yang saya lakukan dari praktik membuat keyakinan kelas. Yang pertama, pentingnya membuat keyakinan kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri murid. Itu sangat berpengaruh. Kalau di kelas saya itu meskipun sedikit-sedikit, tapi di kebanyakan siswa itu sudah sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua, layanan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan berfokus memungkinkan murid untuk belajar dari kesalahan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, memperbaiki hubungan serta fokus pada karakter dan solusi. Kemudian yang ketiga, untuk menerapkan disiplin restitusi, guru harus mampu memposisikan diri sebagai manajer agar dapat membimbing murid agar mampu mengevaluasi diri menjadi lebih baik. Yang keempat, guru perlu menggali anak supaya berani mengungkapkan isi hati dan gagasan mereka, membiasakan berdialog agar mereka kreatif dalam mencari solusi permasalahan yang kami hadapi. Di awal-awal saya menerapkan ini itu kalau anak-anak saya panggil nggak mau, mungkin takut ya. Kalau kita boleh kayak gitu. Tapi setelah misalkan dipanggil ya terus sudah paham. Kalau misalkan diajak ngomong seperti dialog diskusi tadi sudah mulai mengerti. Karena kan hal baru bagi mereka. Jadi kita membiasakannya juga sedikit-sedikit ya.
dari apa yang sudah saya paparkan mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan silakan. Saya terima kasih. Perkenalkan nama saya Triana, saya mengajar di kelas 5 kelas 6. Yang menjadi pertanyaan saya itu kan ini yang baru ya, baru terus juga di anak-anak yang baru kan kelas 1 kan berarti baru dari peralihan dari TK ke SD. Terus tantangannya dengan itu dalam hal ini, dalam melaksanakan ini, dalam prakteknya ini itu apa? Nah, tantangannya dengan Ada lagi Bapak Ibu? Saya tanggapi dulu ya pertanyaan dari Bu Emma. Terima kasih Bu Emma. Betul sekali. Setiap apa yang kita lakukan, kalau kita mau menuju perubahan yang kita tuju itu lebih baik, pasti itu banyak tantangannya. Kalau di kelas sendiri, tantangannya yang pertama, ini kan anak-anak yang istilahnya itu tidak terbiasa diajak berdialog. Jadi mereka kalau ditanya sesuatu itu jadi diam, tidak mau mengungkapkan perasaannya. Padahal nggak tak sinayani loh, nah apa tak cerita tadi kamu nggak cerita ya guru nggak akan tahu apa kamu tadi kejadiannya apa gitu ya gitu. Ya itu tadi membiasakan anak untuk berdialog. Itu yang pertama tantangannya tentang dialog, mereka sulit untuk mengungkapkan perasaan. Kemudian yang kedua, mereka harus sering-sering diingatkan tentang keyakinan itu. Keyakinan apa yang sudah disepakati kemudian dihayati kembali sehingga tujuan dari apa yang ingin mereka capai bersama itu terpenuhi. Selain itu, kelas 1 itu biasanya masih pada punya sendiri gitu ya. Jadi kan ada yang menghargai dan juga menyayangi teman-teman. Itu yang masih sulit. Karena memang mereka kadang itu jadi dia yang duluan, mereka yang duluan, tapi mereka yang merasa tersakiti. Mereka yang jauh duluan, mereka merasa tersakiti. Nah inilah peran kita sebagai tadi posisi manajer yang harus mencari tahu dulu, memvalidasi, mencari tahu apa sebenarnya masalah yang sedang mereka alami sehingga bisa diarahkan untuk mencari solusi. Tantangan yang berapa tadi? Berikutnya itu adalah anak kelas 1 memang belum sampai tahap mencari solusi sendiri. Jadi ketika langkah resolusi itu diberikan, tahap yang terakhir itu memang terkadang solusi itu saya yang menawarkan. Gimana kalau seperti ini? Setuju juga. Atau beberapa opsi yang bisa saya sampaikan. Mereka itu kan kalau kelas atas mungkin ya bisa dicoba, mungkin mereka akan mencari solusi sendiri. Misalkan mencari ada masalah apa, mereka akan inisiatif untuk memperbaikinya dalam bertepatan. Kalau kelas bawah, memang saya mengalami kendala berkaitan dengan itu. Anak-anak mencari solusinya masih dalam dibimbing. Gitu berarti. Ada pertanyaan lain? saya di rumah sakit. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah disediakan dan juga diberikan pada siang hari ini. Kegiatan pada hari ini yaitu pembahasan tentang pemahaman budaya positif saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri dulu dengan baca hamdalah bersama. Terakhir saya ingin memberikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Jepara, jangan lupa memberikan minum. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan matur nuwun. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.